Dewi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Pada para hadirin dimohon untuk berdiri sejenak. Ada doa surat acara kan? Tak berdiri sejenak kan? Salatullah salam ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin
Kepada hadirin yang mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing along the Indonesia Raya Song. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri.
Hadirin harap duduk kembali. Next, we enter into the welcoming ceremony. The first speech will be delivered by the Osim Mas Darul Hikmah, the place and time we invite. Selanjutnya, kita masuk dalam acara sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua OSIS Mas Darul Hikmah. Kepada Ketua OSIS Mas Darul Hikmah, tempat dan waktu kami persilahkan. Angkat aja. Awas kena api. Mana ada tempat kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kata-kata ketakziman kami kepada Abu selaku pimpinan Dayah Darul Hikmah Islamiyah beserta keluarga besar beliau. Yang kami hormati Kepala Mas Darul Hikmah beserta staf Dewan Guru. Yang kami hormati kepada Kepala MTS Darul Hikmah beserta staf dan Dewan Guru. Yang kami hormati juga kepada wali murid dan para tamu undangan yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Pada hari yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh beliau yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam yang dapat kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Doa kita bersama kepada alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak madrasah dan panitia yang telah melancarkan acara ini dan memperkenankan diri saya mewakili OSIS untuk memberi sambutan pelepasan kepada kakak-kakak kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan kami semua. Tak tersangka kini saatnya perpisahan pun telah tiba. Saat-saat yang memungkinkan adalah saat-saat yang menyedihkan. Sedih harus meninggalkan sahabat-sahabatnya. Sedih harus meninggalkan kenang-kenangan yang terukir selama 3 tahun terakhir pada saat dia ada di madrasah ini. Juga sedih karena meninggalkan madrasah yang tercinta ini. Tetapi perpisahan itu bukan hal yang menyedihkan. Bila Tuhan berkehendak, takdir pasti akan kembali. Sedikit pesan kepada kakak-kakak, belajarlah dengan rajin dan tekun. Langkahkan kakimu ke tempat yang indah. Berhenti saat kamu lelah. Janganlah ragu untuk jatuh, dan bila jatuh bangun lagi. Bila jatuh lagi, jangan ragu untuk bangun kembali. Doa kami di sini akan selalu mengiringi langkahmu.
dan doakan juga kami di sini yang masih di sini akan supaya bisa mencapai sukses seperti kakak. Mungkin ini dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum saya turun dari mimbar ini, kami akan meninggalkan kenang-kenangan. Jalan-jalan ke pasar minggu, membeli gamis yang indah. Ini Darul Hikmah, tempat pertama kita bertemu, juga tempat kita berpisah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, the second speech will be delivered by the headmaster of Mas Darul Hikmah to the mysterious Zakwan MAD, the place and time we invite. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Mas Darul Hikmah kepada Bapak Yusarman MAD, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahu adzim. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tidak jemu-jemunya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan berbagai macam bentuk nikmat kepada kita bersama sampai pada saat ini. Nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bertatap muka, dapat berkumpul di madrasah yang sangat kita cintai ini, Mas Darul Hikmah, dalam rangka suatu acara yang sangat berbahagia, acara yang kita nantikan, yaitu pelepasan ataupun wisuda kelas 12 Mas Darul Hikmah tahun pelajaran 2022-2023. Kita doakan supaya acara ini dapat berjalan dengan baik, sukses, lancar, tanpa ada halangan apapun juga. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan ahli dan sahabat beliau sekalian yang seiring sebahu dengan Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Juga kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS, yang kami muliakan Al-Mukarram wal Mukarramah Abu Pimpinan Dayah Darul Hikmah beserta seluruh dewan guru dan keluarganya yang kami hormati, Bapak Kepala MTS Darul Hikmah beserta seluruh wakil dan dewan gurunya yang telah berhadir di hadapan kita bersama,
yang kami hormati Tengku Syahwaluddin MA sebagai penyampaian orasi ilmiah pada pagi yang berbahagia ini telah hadir beserta kita. Kemudian yang kami hormati seluruh wakil-wakil kepala yang ada di Mas Darul Hikmah, kemudian seluruh dewan guru, dan yang kami hormati tidak terlupakan kepada seluruh wali siswa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bersedia hadir dari jauh dari kampung halaman ke tempat kami pada pagi yang berbahagia ini yang kami hormati. Kemudian yang teristimewa sekali kepada anak-anak kami lulusan Mas Darul Hikmah tahun 2022-2023 kelas 12 yang sebentar lagi akan menjadi alumni di Mas Darul Hikmah. Semoga sukses selalu. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan pengurus OSIM beserta juga panitia dan seluruh siswa dan siswi MTS dan MAS yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini yang kami banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai kepala madrasah pada pagi yang berbahagia ini ingin menyampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang pertama adalah ucapan selamat dan sukses kepada anak-anak kami kelas 12 pada pagi yang berbahagia ini, yang mana kita semua ini telah mampu untuk melaksanakan pembelajaran lebih kurang 3 tahun di Mas Darul Hikmah ini. Alhamdulillah kita telah berhasil untuk mencapai proses pembelajaran selama lebih kurang 3 tahun. Tetapi pada intinya ini belumlah berakhir, karena penentuannya itu nanti, yaitu pada tanggal 13 bulan 3 bulan Maret, itu adalah kita melihat hasil ujian madrasah. Pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 itu adalah ujian akhir madrasah di Mas Darul Hikmah. Jadi kami sangat mengharapkan kepada seluruh siswa-siswi yang kelas 12, inilah penentuan yang sebenar-benarnya kepada kita bersama, lulus berhasil atau tidak. Kemudian kami mengucapkan selamat dan sukses kepada anak-anak kami yang kelas 3, yang kelas 12 ini. Selamat untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan cita-cita dan keinginan. Harapan kami bersama, jangan melupakan Mas Darul Hikmah. Karena walau bagaimanapun kesuksesan, keberhasilan anak-anak kami sekalian kelas 12 ini tidak terlepas adalah dari pendidikan. Kita mengenyam pendidikan di Mas Darul Hikmah ini. Maka kami sangat mengharapkan janganlah kita lupakan Mas Darul Hikmah. Jagalah selalu alma mater, nama baik Mas Darul Hikmah dan juga Dayah Darul Hikmah yang telah kita belajar, kita mengenyam pendidikan di dalam lembaga tersebut. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan satu pesan yang kami kutip dari seorang tokoh pendidikan, pejuang pendidikan, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengatakan di dalam satu kata-kata bijaknya bahwa, hai anak-anakku, jadilah kalian seorang dokter yang beriman. Jadilah kalian ini seorang polisi ataupun tentara
tentara yang beriman. Jadilah seorang pengusaha yang beriman. Dari kata-kata ini dapat kita mengambil satu pelajaran bagi kita bersama. Apapun profesi kita, apapun keberhasilan kita nanti, ketika kita terjun di dalam masyarakat ataupun mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yang tidak boleh kita lupakan adalah nilai ilmu pengetahuan agama dan nilai iman yang ada di dalam hati pribadi kita. Maka rugi saja kita berada di Dayah Darul Hikmah ini, kita menjadi santri sekaligus sebagai siswa yang ada di Darul Hikmah ini, tetapi kalau iman kita masih tergadaikan, kalau iman dan takwa kita masih tercabut dari akar yang ada di dalam hati kita boleh menggapai, meraih cita-cita setinggi apa yang ingin kita gapai. Tetapi jangan lupa iman dan takwa itu yang selalu kita jaga bersama. Kemudian pada kesempatan ini juga kami menyampaikan maafkan kami guru-guru, bukan saja kami, tapi juga seluruh guru-guru Darul Hikmah, kalau seandainya tidak senonoh, tidak becus dalam mendidik semua siswa dan siswi selama 3 tahun. Tapi percayalah, satu tujuan kami adalah siswa dan siswi ini menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang menjadi kebanggaan, baik itu kebanggaan kedua orang tua, kebanggaan masyarakat, lebih-lebih kebanggaan bangsa dan negara dan agama. Itu tujuan kami. Maka seandainya di dalam proses 3 tahun kita mengenyam pendidikan, belajar di Darul Hikmah ini, mungkin ada tercokeh sedikit oleh guru, ataupun dihardik, ataupun dibentak, itu semua adalah bentuk kasih sayang. Itu semuanya adalah bentuk pendidikan yang ingin dinampakkan oleh guru-guru kita bersama di sini, supaya kita menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, baik itu kepada pengurus OSIM, Dewan Guru, panitia, guru daya, guru pesantren, dan seluruh elemen yang telah bersusah payah bertekad untuk menyukseskan acara yang sedemikian akbar ini. Kita mengharapkan dengan kerjasama seperti ini, acara-acara kita untuk masa-masa akan datang dapat kita laksanakan lebih sukses lagi. Juga kami mengharapkan kepada seluruh elemen yang ada di Darul Hikmah pada kesempatan ini, marilah kita selalu menjaga Darul Hikmah ini, baik itu dalam segi keunikannya, baik dalam segi prestasinya, supaya Darul Hikmah ini dapat eksis sekolahnya, madrasahnya untuk di Barat Selatan dapat bersaing dengan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang ada di dalam Dayah yang sekarang ini sudah banyak muncul di Aceh Barat dan di Aceh Selatan. Kalau dulu mungkin kita masih cuma ada Darul Hikmah, salah satu sekolah ataupun madrasah yang berada di dalam Dayah, persaingan tidak begitu nampak. Tetapi sekarang ini zaman berubah, waktu berlalu, banyak sekolah madrasah yang telah tumbuh di dalam Dayah-Dayah yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus menjaga keunikan kita, kelebihan kita. Kita harus terus eksis sehingga kita dapat bersaing. Keunikan kita yang pertama adalah kita mampu untuk
membaca kitab kuning. Kita mempunyai plus pendidikan agama yang menjadi life skill bagi anak didik ketika pulang ke kampung halamannya. Bisa khutbah Jumat, bisa berpidato, bisa menjadi imam, bisa menjadi khatib, bisa membaca, memimpin doa, zikir dan sebagainya. Itu adalah kelebihan kita di daerah ini, di kelebihan kita di Mas ini yang harus kita lestarikan dan kita jaga sebagai eksistensi kita di madrasah kita cintai ini. Kemudian yang kami harapkan adalah lulusan-lulusan di Mas Darul Hikmah ini menjadi suatu generasi yang terbaik sehingga dapat bersaing di kampus-kampus negeri, di kampus-kampus ternama. Harus mampu intelektualnya terjaga sehingga dapat bersaing, apakah itu di Unsia, apakah itu di UIN, di STAI, di UTU ataupun di luar Aceh nantinya. Maka oleh karena itu khasanah ilmu pengetahuan di pesantren ataupun di Mas Darul Hikmah ini harus selalu kita jaga. Apakah itu pendidikan agamanya, kitab-kitab di bidang ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tasawuf dan lain sebagainya harus terus kita tingkatkan. Juga di bidang pendidikan umum, intak dan intek harus selalu kita sinergikan. Semoga kita menjadi generasi-generasi yang dapat kita menjadi andil di dalam masyarakat nantinya. Sebagai yang terakhir, terima kasih kepada orang-orang tua kami, wali-wali siswa yang telah mempercayakan kami selama ini untuk mendidik anak dan ibu sekalian kepada kami di Mas Darul Hikmah ini. Pada hari ini kami akan mengembalikan kepada bapak dan ibu wali siswa, kembali anak-anak ini kembali ke pangkuan daripada bapak dan ibu. Kalau memang banyak kekurangan daripada anak kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah kemampuan kami, keterbatasan kami di dalam mendidik. Kalau memang ada kelebihan daripada anak-anak kami, maka ini adalah merupakan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan anak-anak kita generasi-generasi yang terbaik di masanya nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, the scientific presentation will be delivered by Head of STAI Darul Hikmah, Mr. Syawaluddin MA. To Mr. Syawaluddin MA, please and time we invite. Selanjutnya, paparan ilmiah yang akan disampaikan oleh Ketua 3 STAI Darul Hikmah, Bapak Syahwaluddin MA. Kepada Bapak Syahwaluddin MA, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulullahul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, atas limpahan nikmat iman dan Islam di dalam diri kita bersama. Salawat dan salam kita perbanyak, kemudian kita hadiahkan kepada alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli dan sahabat beliau, juga kepada ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang mutabar keduanya di Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Al-Mukarram Abu, pembina sekaligus pimpinan Daya Darul Hikmah beserta keluarga, guru besar dan dewan guru Daya Darul Hikmah yang kami hormati dan muliakan, Al-Mukarram guru kami Kuyus Darman MAG selaku Kepala Mas Darul Hikmah beserta seluruh dewan guru yang kami hormati dan muliakan, Bapak Fajri MAG selaku Kepala MTS Darul Hikmah beserta seluruh staf yang saya hormati dan muliakan, teman-teman struktural STAI Darul Hikmah, satu-satunya pesantren di Barat Selatan. Yang pertama, Darul Hikmah adalah salah satu lembaga yang visioner. Ketika dulu orang menolak sekolah terpadu, Abu Haji itu tampil terdepan untuk membuka sekolah terpadu. Ketika orang baru mulai berpikir sekolah terpadu, Abu sudah mulai mampu membangun sebuah perguruan tinggi, dan ini yang perdana di Barat Selatan. Yang saya kami para wali santri, wali murid yang telah hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang kami cintai dan sayangi adik-adik kami, santriwan dan santriwati, siswa-siswi Mas Darul Hikmah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, adik-adik semua, tentu barangkali ada yang belum tahu, saya sangat bangga Kuyus karena saya alumni perdana. Saya adalah alumni perdana Mas Darul Hikmah. Jadi ketika saya berdiri di depan ini, saya merasakan bagaimana tahun 2000 kami datang ke sekolah ini, ke Daya ini, di gedung ini juga dulu, tapi masih gedung yang bukan ini sebelum tsunami. Kami datang, kami pikir langsung sekolah pada saat itu. Tapi oleh Abu Haji dan Ustaz Manan diajak ngecek dulu ke kelasnya itu, karena saking baru perdananya, ya. Maka sungguh patut berbangga kepada adik-adik kami bahwa hari ini Daya Darul Hikmah, Mas Darul Hikmah itu adalah salah satu lembaga pendidikan rujukan. Harus bangga karena adik-adik berada pada tempat yang tepat, berada pada jalur yang tepat untuk kemudian nanti bisa mengantarkan kita adik-adik semua. Tapi kebanggaan ini tentu juga ada tantangan. Kenapa saya cerita sedikit? Kalau saya dibesarkan dalam kondisi yang sederhana, tapi kemudian saya mampu melanjutkan ke jenjang studi master, alhamdulillah saya barangkali alumni perdana Darul Hikmah yang bisa melanjutkan studi master ke luar negeri, ya. Alhamdulillah saya dapat beasiswa ke Fatani University di Thailand.
Saya yang lahir dalam kondisi kesederhanaan di Darul Hikmah, tapi kemudian itu bisa mendapatkan kesempatan melanjutkan ke studi magister, tentu adik-adik kami ini nantinya tidak boleh kah? Dengan segala fasilitas, sekarang lengkap fasilitasnya, dan dengan segala peluang yang ada, banyak sekali beasiswa yang ada sekarang, LPDP, IKI dan sebagainya. Alhamdulillah juga ini sebagai motivasi untuk adik-adik. Saya sebenarnya sedang melanjutkan studi doktor kemarin di dekat. Kami bersama istri sedang di UGM, Universitas Gajah Mada, sekarang sedang melanjutkan studi doktor. Saya sedang doktor juga sebenarnya di UIN Araneli. Tapi karena kemarin lewat ASN jadi tertunda sebentar. Dengan segala fasilitas yang ada ini adik-adik, kalau adik-adik betul-betul serius, maka jangankan di Thailand. Saat ini banyak alumni yang di Mesir, di Yaman, di pesantren-pesantren. Bahkan alhamdulillah stay Darul Hikmah itu dipimpin oleh salah satu alumni termuda penyandang gelar doktor di Darul Hikmah. Tengku Rahmat Saputra MD, Dr. Rahmat Saputra MD yang sekarang barusan menyelesaikan doktor di Malaysia, di Uniza, Universitas Zainal Abidin Terengganu. Itu alumni Darul Hikmah. Maka ini menjadi tantangan bagi adik-adik untuk ke depan, bahwa dengan segala fasilitas, kalau kami dengan kesederhanaan yang ada itu bisa mencari peluang itu. Adik-adik dengan adanya senior, peluang-peluang itu bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Cuma caranya bagaimana? Ya ini yang ingin saya sampaikan sejenak. Tadi masalahnya diingatkan sama Tibuyus. Tengku awal waktunya nggak boleh lama-lama, 15 menit saja. Jadi saya agak kesulitan juga dengan ini. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan dalam waktu 15 menit? Tapi tidak apa-apa. Kita ambil poin-poin utamanya Bapak Ibu semuanya. Agar ini untuk motivasi itu adik-adik bersama nanti. Ada satu kisah beberapa abad yang lalu. Ada satu anak yang lahir dalam kondisi yatim. Catat ini tuh adik-adik. Kalau ada di antara adik-adik yang merasa minder karena berasal dari kalangan ekonomi rendah, kalau ada di antara adik-adik yang merasa bahwa tidak kuat secara ekonomi, karena orang tua lemah secara ekonomi, buruh kasar, buruh kebun, kalau ada merasa minder, catat tentang cerita ini. Beberapa abad yang lalu, ada satu anak yatim, lahir gak ada lagi orang tua. Ibunya secara finansial hanya untuk cukup makan harian. Tapi dalam jangka waktu usia 17 tahun, anak ini mampu mengelilingi 17 negara, menjadi seorang kepala dagang. Bayangkan, level usia 13 tahun, berarti kan usia kita ada ya. Ini adalah 17 tahun kan. Ada satu anak yang pertama dia lahir dalam kondisi miskin, orang tuanya miskin, tapi dengan proses yang benar, usia 17 tahun dia sudah menjadi seorang remaja yang mampu mengelilingi 17 negara, menjadi seorang kepala dagang. Kemudian pada usia 25 tahun, anak muda ini itu menjadi seorang anak muda yang didambakan oleh seluruh kalangan, baik orang tua, remaja, anak-anak dan sebagainya. Usia 25 tahun. Ada yang kenal siapa? Ada yang kenal? Sebenarnya sudah disebut semua, tapi jarang diceritakan proses ini. Yaitu adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya? Jarang yang menceritakan masa muda Nabi Muhammad. Kebanyakan kita hanya melihat Muhammad pada usia 40 tahun ketika pertama sekali menerima Al-Quran, menerima wahyu dari Allah. Tapi jarang yang melihat bagaimana Muhammad itu berproses dari seorang anak yatim, hadir dalam kondisi 0, tidak ada apa-apa. Tapi usia 17 tahun, Muhammad sudah mengelilingi seluruh jazirah Arab, menjadi salah satu seorang pedagang sukses level internasional. Bagaimana caranya Muhammad ini? Sudah 10 menit ini guys. Ini baru pembukaan ya. Nah, bagaimana Muhammad muda sebelum diangkat menjadi Rasul?
Kok bisa seorang anak yatim dengan segala keterbatasan, tapi kemudian dia begitu masyhur menjadi seorang kepala dagang. Usia 25 tahun, bayangkan. Ini adik-adik semuanya saya tanya, selama ini siapa yang membiayai? Siapa yang membiayai pendidikannya sendiri? Belum ada kan, masih orang tua. Nabi Muhammad usia 25 tahun ketika bekerja sama dengan Khadijah melakukan perjalanan dagang ke Yaman, itu gajinya 1 bulan 4 ekor unta. Tahu berapa harganya 1 ekor unta? 32 juta 1 ekor. Bayangkan 4 ekor berapa gajinya? 130 lebih 1 bulan perjalanan sekali dagang. Itu gaji Muhammad muda ketika. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad miskin, nah ini salah, berarti mis sejarah. Nabi Muhammad hidup sederhana, ya. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah ini untuk motivasi untuk adik-adik, bagaimana bisa Nabi Muhammad berasal dari latar belakang keluarga sederhana, tapi kemudian beliau bisa bangkit menjadi orang luar biasa. Ada 3 tahap yang bisa kita pelajari. Pertama, ada satu tradisi di bangsa Arab ketika anak yang baru lahir. Ini barangkali untuk orang tua juga perlu diperhatikan. Kenapa tradisi Arab ketika anak baru lahir itu disusukan kepada orang di desa? Ini kan jarang juga disebutkan. Kenapa ketika tradisi Arab Nabi Muhammad itu kan disusukan kepada, kita hanya tahu siapa ibu susu Muhammad. Siapa ibu susu Muhammad? Halimatus Sa'diyah. Tapi tradisi ini kenapa dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ternyata adik-adik, ada satu keyakinan bangsa Arab bahwa kehidupan di kota Mekah pada saat itu adalah kehidupan yang tidak kondusif. Secara alam penuh polusi, udaranya tidak sehat. Secara perilaku sosial, Mekah pada saat itu adalah daerah yang begitu banyak perilaku asusila, perilaku-perilaku yang buruk, lingkungannya tidak sehat. Maka orang-orang tua yang paham menyerahkan anaknya untuk dibesarkan di desa yang di sana udaranya sehat, lingkungannya baik, tidak penuh dengan kekerasan dan sebagainya. Untuk apa? Agar anak itu tumbuh dengan baik, sehat. Maka usia 60 tahun Nabi Muhammad itu masih mampu memimpin perang. Kalau kita 40 tahun sudah mulai sakit pinggang, 45 tahun sudah mulai banyak penyakit, tapi Nabi Muhammad usia 60 tahun itu masih bisa, karena salah satu faktornya adalah diperhatikan betul secara fisik. Nah yang kedua, udah diingatkan 12 menit sudah. Baik, maka Bapak Ibu semua penting memberikan lingkungan yang sehat bagi anak-anak kita. Apa lingkungan yang sehat? Satu yang paling utama sebenarnya, lingkungan kita yang paling tidak sehat hari ini adalah HP. Kalau dulu kita bisa mengunci anak kita di kamar untuk tidak berinteraksi dengan orang lain, tapi sekarang anak di dalam kamar itu bisa berselancar kemana saja, mulai melihat yang tertutup rapat hingga yang terbuka. Maka berikan lingkungan sehat untuk anak-anak kita. Yang pertama, jauhkan dia daripada alat elektronik yang tidak bermanfaat, kecuali tidak bermanfaat, mulai dari yang kecil. Dan ini tantangan. Itu lingkungan yang sehat, rokok dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Muhammad itu pada masa usia 8 hingga 12 tahun adik-adik itu mengembala kambing? Mawarasan Nabi illa ra'al ghanam, kata Nabi. Tidak ada satupun Nabi yang diutus pasti pernah mengembala kambing. Why? Ada apa? Ternyata bahwa usia adik-adik ini, usia 8, 9, 10, 11, 12 hingga 15 tahun adalah usia-usia penting dalam pembentukan karakter. Setiap Nabi dibentuk karakternya dengan mengembala kambing. Kenapa? Seorang pengembala kambing, maka dia akan terbentuk mentalnya, mental kasih sayang, mental tanggung jawab. Saya pernah 1 tahun pelihara kambing. Capeknya luar biasa Bapak Ibu. Belum yang setiap hari penyakitannya luar biasa banyak. Bapak Ibu yang pernah mengembala kambing pasti tahu. Capek sekali mengembala kambing. Kambing pasti banyak penyakit. Tai mata, ingusan, kurang, batuk-batuk kan. Maka setiap Nabi dilatih karakternya oleh Allah dengan mengembala kambing.
Agar apa? Terbentuk tanggung jawabnya, disiplinnya. Kambing telah kasih makan, kembung perutnya mati dia. Maka orang Nabi 4 tahun dididik karakter oleh Allah. Maka apa pendidikan karakter yang didapatkan oleh anak-anak kita? Tepat rasanya. Cuma nggak mungkin hari ini dengan mengembala kambing. Kemana? Pesantren adalah salah satu tempat pembentukan karakter. Karena anak-anak kita di sini dilatih disiplin, dilatih tentang tanggung jawab, kemandirian. Maka pada adik-adik kami yang masih kelas 1, kelas 2, ini yang harus disiapkan. Nabi Muhammad 4 tahun dilatih karakternya. Dan apa yang terjadi setelah 4 tahun? Sebenarnya banyak, tapi karena memang diingatkan dan khusus, ini yang poin pentingnya. Usia 12 tahun hingga selanjutnya apa yang dilakukan Muhammad? Perhatikan. Ketika anak usia 12 tahun, umumnya mereka bermain dan sebagainya, tapi Nabi Muhammad itu justru mulai mengambil peran tanggung jawab untuk belajar tentang bisnis. Usia 12 tahun Nabi Muhammad belajar tentang bagaimana kemandirian, tentang bagaimana membangun jaringan, tentang bagaimana memiliki kemampuan manajemen. Mengikuti kafilah dagang yang pertama ke Yaman. Mekah ke Yaman Bapak Ibu itu jaraknya kurang lebih 1.700 km. Kalau kurang lebih sekarang itu dari Melabuh ke Palembang. Anak usia 12 tahun adik-adik, yang lain masih bermain-main, yang lain masih suka bersenda gurau. Anak usia 12 tahun saya sudah mulai berpikir bahwa ketika saya ingin sukses, maka ini harus dipersiapkan mulai dari awal. Dia melakukan perjalanan pembelajaran pertama, berangkat ke Yaman dengan kafilah dagang, menjadi anggota kafilah dagang. Ini dilakukan terus menerus sehingga ketika usia 17 tahun Muhammad sudah menjadi seorang pimpinan dagang. Maka kita kenal, yang kita kenal cuma usia 25 tahun ketika Nabi Muhammad diberikan dagangan oleh Khadijah. Padahal bukan diberikan dagangan, ini catat. Muhammad pada saat itu sudah terkenal sebagai seorang anak muda yang lihai, karakternya baik, terkenal dengan Al-Amin, kemudian pandai berdagang, jujur. Khadijah punya modal. Panggil Muhammad, kamu punya kemampuan, punya ilmu, saya punya modal. Mau bekerja sama? Jadi ini adalah sebuah kerjasama bisnis antara Muhammad dengan Khadijah. Maka adik-adik semua, ini adalah usia penting bagi adik-adik. Usia 17 tahun adalah usia sangat krusial bagi adik-adik yang akan melanjutkan fase paling penting dalam membangun jati dirinya. Maka jangan salah ambil sikap bahwa tamat Mas bukan dalam artian anak-anak kami itu tamat dalam pendidikan. Justru ini kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Faman lam yadum murata'allum as-sa'a tajarra'a dhulla jahli tula hayat. Ini catat. Ini mutiara dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau hanya sesaat, maka bersiaplah dia akan menelan hinanya hidup dalam kebodohan sepanjang hidupnya. Maka catat bagi adik-adik kami, baca riwayat hidup Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang yang luar biasa. Bahkan semenjak sebelum diangkat menjadi Rasul. Keluar dari sini, mulai searching di internet nanti. Saran saya, banyak sekali beasiswa sekarang yang ada. Ini Bapak Ibu semuanya, baik yang perempuan, saran kami jangan dikasih menikah dulu. Usianya masih muda sekali. Ini kesempatan. Kementerian Agama hari ini itu memberikan beasiswa untuk santri begitu banyak. Ada 5.000 program doktor, master dan sebagainya. Tahu Bapak Ibu berapa beasiswa yang diberikan? Makanya saya katakan gak ada alasan kita miskin atau kaya kan. Beasiswanya per bulan itu anak-anak itu akan mendapat saving 4 juta per bulan. Kan kalau kita di sini kan paling cuma 1 juta. Ini ada ketemu 4 juta. Bayangkan apa yang bisa dilakukan. Semuanya ditanggung, tempat tinggal dan sebagainya. Catatannya satu, sejauh mana adik-adik kami sungguh-sungguh dalam mencari informasi dan mempersiapkan diri. Apa persiapan yang pertama yang harus adik-adik kami lakukan? Seperti kami lakukan pada saat awal. Selepas ini persiapkan TOEFL yang ingin melanjutkan ke sekolah umum,
studi umum, universitas umum, dan TOEFL untuk melanjutkan ke studi agama, ke Mesir dan sebagainya. Dan penting sekali saat ini bahwa ke depan hanya lulusan-lulusan MAS yang bisa melanjutkan ke luar negeri. Lulusan SMA tidak bisa lagi ke Mesir terutama. Ke Mesir itu tidak bisa lagi melanjutkan ke sana kecuali dari lulusan MAS. Maka berapa besar peluang untuk adik-adik kami. Maka saran saya, ini yang penting terakhir, baca riwayat hidup Nabi Muhammad bagaimana beliau menyiapkan diri. Kalau kita punya cita-cita ini, maka tidak akan ada waktu kita bermain, tidak ada waktu kita pacaran. Jangan pacaran, rugi kalau pacaran sekarang. Betul-betul rugi. Alhamdulillah saya tidak pernah kenal dengan istri saya, tapi karena komitmen keilmuan, komitmen keyakinan ini dipertemukan oleh Allah. Karena kita hanya akan bertemu dengan orang yang selevel kita. Kalau level SMA, cuma SMA yang depannya. Tapi coba kalau levelnya S2, akan ketemu. Karena bagaimana kamu seperti itulah calonnya. Artinya yang saya katakan apa? Perdalam pengetahuan, maka kita akan berada pada lingkungan orang-orang yang berpengetahuan. Kalau main kita ke masjid, tentu kita akan bertemu dengan orang yang rajin ke masjid. Kalau kita mainnya ke pantai, ya tentu akan bertemu dengan orang yang ke pantai. Gak mungkin ketemu dengan orang yang rajin ke masjid, ya. Gitu kan? Kita mau cari jodoh yang baik, carinya ke pantai. Gak mungkin. Ya kesembung bawa beca, gak nyambung kan? Gak nyambung. Jadi saran saya, selesai ini nanti cari informasi, banyak sekali peluang-peluang. Baca bagaimana cara mendapatkan beasiswa, boleh kita diskusi. Terima kasih, mohon maaf. Ini materinya sebenarnya tadi udah ada, cuma tapi biar itu, udah ada lagi sesuai konsep. Tapi terakhir, bangga saya sebagai senior di Mas Darul Hikmah kepada adik kami. Terima kasih kepada guru saya, Tentu Yus, dan seluruh dewan guru teman-teman yang telah mendidik anak-anak kami dengan segala kekurangan dan sebagainya. Saya selaku senior mengucapkan terima kasih dan semoga ini terus bisa selanjutnya. Akhir kalam demikian saja, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, a podium presentation from Febi Nur Husna, a representative from Class 2 to Febi Nur Husna, please and kindly invite. Selanjutnya, persembahan puisi dari Febi Nur Husna, perwakilan dari kelas 2 kepada Febi Nur Husna. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari sebuah awal. Goresan pena Febi Nur Husna. Masihkah ingat ketika pertama melangkah di bidang ini? Seragam biru putih awal kita
warahmatullahi wabarakatuh. Next, offering of Islamic song that will be performed by Tasha Miranda and Aja Mafika. Please and come invite. Persembahan lagu Islam yang akan dibawakan oleh Tasya Miranda dan Aja perwakilan kelas 1 kepada Tasya Miranda dan Aja Makfirah. Tempat dan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا من في رحمة برحمة
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, the tari taman performance from class 2 representative. The place and time invite. Selanjutnya, persembahan tari saman perwakilan dari kelas 2, tempat dan waktu kami persilahkan.
then and from breathing, where and when we invite. Selanjutnya, paduan suara dari kelas 3, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini macam Jawa aja.
Dapat cashback hingga 3 juta rupiah.
Untukmu yang telah banyak berjasa padaku, Guru, kau laksana embun penyejuk, cahayamu menyinari segala kegelapan, tak mengenal lelah dan keluh kesah. Jasamu abadi dalam memberi ilmu kepada kami. Baktimu menjadikan kami membuka luas dunia ini. Sinarmu seperti lilin yang menerangi kami dalam gelap gulita. Pribadimu yang kuat, batinmu yang tangguh, kerja kerasmu yang hebat, dan kau selalu bangkit untuk menggapai asa dan cita-cita. Tak kau tampakkan raut kesedihan, tak mengharap balas jasa. Ilmu yang berkembang menjadi dewasa dan berakhlakul karimah. Darmamu kau abdikan untuk menghadap pendidikan. Sinarmu bertatap dengan kegigihan dan keteladanan. Wahai guruku, wahai patriotku, sungguh jasa dan karyamu akan selalu kurindukan. Guruku, inspirasi yang tak
Next, the award is given to outstanding student. Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siswa-siswi Mas Darul Hikmah yang mendapatkan nilai predikat terbaik tahun ajaran 2022-2023. Predikat yang pertama, Widya Putri, kelahiran Alubili 19 Juni 2005, putri dari Bapak Zainal Abidin dan Ibu Siti Hawa, meraih sebagai predikat mumtaz. Predikat kedua, Dela Amira, kelahiran Kutatrik 6 Februari 2005, putri dari Bapak Abdul Hamid dan Ibu Mirawati, meraih sebagai predikat Jahid Jiddan. Predikat ketiga, Nora Mahfira, kelahiran Pantong Pange 15 Oktober 2005, putri dari Bapak Muhammad Miski dan Ibu Aja Nurtini, meraih sebagai predikat Jahid. Kepada Bapak Yusdarman MAG dan Bapak Fajri MAG dan Bapak Syawaludin MA, harap menaiki ke pentas untuk memberikan penghargaan. Pandang dapat dilihat.
Ada yang belumnya. Tinggal sini aja. Lampiran surat keputusan Kepala Masdarul Hikmah nomor 0012 garing MA.A.05.04 garing PP.01.1 garing 05 garing 2023. Mohon kesediaan kami untuk Bapak Ifdarman MAG dan Ibu Nurmawati. Harap ke pentas. Lampiran surat keputusan Kepala Masdarul Hikmah nomor 0012 garing MA.A.1.05.04 garing PP.01.1 garing 05 garing 2023 tentang nama-nama kelulusan Masdarul Hikmah tahun pelajaran 2022-2023 tanggal 28 Februari 2023. Nomor urut 1 Amar Ma'ruf, kelahiran Pekanbaru 24 Juli 2005, putra dari Bapak Agus Fatur Rahman dan Ibu Misriani. Urutan kedua Ardi Alamsyah, kelahiran Blangbayu 19 Juni 2004, putra dari Bapak Edi Masri dan Ibu Siti
Urutan ke-8 Henry Irada, kelahiran Ujung Tanah Darat 23 November 2004, putra dari Bapak almarhum Aksim Nur dan Ibu Aminah Yunus. Urutan ke-9 Imam Fadilah, kelahiran Tui Buya 26 Februari 2005, putra dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Nurlijar. Urutan ke-10 Irwandi Satria, kelahiran John Darat 9 Oktober 2005, putra dari Bapak Mursalin dan Ibu Yusmidan. Urutan ke-11 Muhammad Gunawan, kelahiran Penagaraya 17 Juli 2005, putra dari Bapak Amiruddin Yunus dan Ibu Suridah. Urutan ke-12 Muhammad Sadi Febriansyah, kelahiran Melabong 15 Februari 2005, putra dari Bapak Ernandi dan Ibu Rosita. Urutan ke-13 Muhammad Edi Saputra, kelahiran Tui Buya 4 Desember 2003, putra dari Bapak Muhammad Amin dan Ibu Rabina. Urutan ke-14 Murah Ali, kelahiran Buntong Atu 12 Juli 2005, putra dari Bapak Sumi dan Ibu Nurmi. Urutan ke-15 Nyak Saleh, kelahiran Pulau Tilang 5 Mei 2005, putra dari Bapak Samina dan Ibu Nur Salami. Urutan ke-16 Rahmat Ramadan, kelahiran Melabong 26 Juni 2005, putra dari Bapak Ibrahim Hussein dan Ibu Martia. Urutan ke-17 Sultan Arabi, kelahiran Aluraya 27 Juli 2005, putra dari Bapak Muklis dan Ibu Rusnawati. Urutan ke-18 Salahuddin, kelahiran Taurat 28 Oktober 2004, putra dari Bapak Ibrahim dan Ibu Jamiah. Urutan ke-19 Yogi Madan Putra, kelahiran Melabong 6 November 2004, putra dari Bapak Budi dan Ibu Rositi. Urutan ke-20 Aziza, kelahiran Sikundo 12 Februari 2007, putri dari Bapak Adit dan Ibu Nurmi S. Urutan ke-21 Amelia, kelahiran Butong Atu 20 Mei 2005, putri dari Bapak Zulkifli dan Ibu Nurbaiti. Urutan ke-22 Cintia Nadia
Urutan ke-23 Jun Aina, kelahiran Menasah Group 21 Oktober 2004, putri dari Bapak T. Zulfikar dan Ibu Reli Nofrizal. Urutan ke-24 Dela Amira, kelahiran Kutatri 6 Februari 2005, putri dari Bapak Abdul Hamid dan Ibu Nilawati. Urutan ke-25 Dela Fitria, kelahiran Sumberdaya 10 November 2004, putri dari Bapak Sugiyarto dan Ibu Sumartiti. Urutan ke-26 Elsa Saifatul Afifah, kelahiran Sumberdaya 25 Februari 2006, putri dari Bapak Nano dan Ibu Herwati. Urutan ke-27 Jihan Sofia Arija, kelahiran Karanganyar 20 Juli 2005, putri dari Bapak Muhammad Nur dan Ibu Nurbaiti Lubis. Urutan ke-28 Julia Karina, kelahiran Sedebok Trap 5 Desember 2005, putri dari Bapak Abdul Karim dan Ibu Rosmanidar. Urutan ke-29 Julida, kelahiran Sumber Batu 28 Desember 2003, putri dari Bapak Darusami dan Ibu Junmilawati. Urutan ke-30 Lisa Mawarni, kelahiran Menasah Banten 2 Agustus 2005, putri dari Bapak Arif Abdullah dan Ibu Sa'diyah Nur. Urutan ke-31 Mawaddah, kelahiran Padang Rube 29 Maret 2005, putri dari Bapak Muhammad Nasir Saputra dan Ibu Salma Farida. Urutan ke-32 Nadiatul Hikmah, kelahiran Kutatri 16 November 2004, putri dari Bapak Muhammad Raisdin dan Ibu Afsah. Urutan ke-33 Neti Aryani, kelahiran Karanganyar 14 November 2004, putri dari Bapak Almarhum Harsoyo dan Ibu Surati. Urutan ke-34 Nora Mahfirah, kelahiran Pantong Pange 15 Oktober 2005, putri dari Bapak Muhammad Rizki dan Ibu Aja Nurtini.
Urutan ke-35 Nur Malayati, kelahiran Tutong Hatu 5 Mei 2005, putri dari Bapak Zainal D dan Ibu Murahlian. Urutan ke-36 Nurida, kelahiran Tripa 21 April 2006, putri dari Bapak Sulaiman dan Ibu Nurmala. Urutan ke-37 Nurul Kasyita, kelahiran Mayapunaga 12 Januari 2006, putri dari Bapak Anwar A dan Ibu Nurbayani. Urutan ke-38 Putri Kemala Iman, kelahiran Langka 19 Maret 2005, putri dari Bapak Mustian dan Ibu Jud Sapuan. Dan Ibu Rosla. Urutan ke-40 Rika Sapitri, kelahiran Tenggulun 4 Agustus 2005, putri dari Bapak almarhum Abdul Hamid dan Ibu Nur Aini. Rosa Rosliana, kelahiran Jogja 30 April 2005, putri dari Bapak Marlian dan Ibu Mariati. Urutan ke-42 Rosa Herlinda, kelahiran Jatirejo 13 Februari 2005, putri dari Bapak Hendra dan Ibu Susanti. Urutan ke-43 Selvi Farlia, kelahiran Nebo YPP 5 April 2005, putri dari Bapak Nasrudin dan Ibu Hasmainur. Urutan ke-44 Sri Maulida, kelahiran Penagapasi 16 Mei 2005, putri dari Bapak Rusian dan Ibu Hasmidar. Urutan ke-45 Sri Liana, kelahiran Jatme 6 Desember 2004, putri dari Bapak Zulkifli dan Ibu Anissa. Urutan ke-46 Suci Rahmawati, kelahiran Blang Bintang 18 Oktober 2004, putri dari Bapak Nasrudin dan Ibu Nurul Afiyah. Urutan ke-47 Sukawati, kelahiran Pasir 6 November 2004, putri dari Bapak Usman dan Ibu Jawariyah. Urutan ke-48 Susanti, kelahiran Penosan Sepakat 1 Januari 2004, putri dari Bapak Rablis
Putri Hudzaifah kelahiran Plang Sumur 12 Januari 2006, putri dari Bapak almarhum Abu Bakar dan Ibu Aja Syarifah Karina. Urutan ke-50, Uci Putri Cahyani kelahiran Sukaramai 9 Januari 2005, putri dari Bapak Sunardi dan Ibu Tuti Kirana. Urutan ke-51, Ulfizatul Zahra kelahiran Nubo YPP 26 Juni 2005, putri dari Bapak almarhum Idrus Karani dan Ibu Fitriani. Urutan ke-52, Widya Wanita kelahiran Kude Sumor 23 September 2005, putri dari Bapak Nasril dan Ibu Ainal Marzia. Urutan ke-53, Widya Putri kelahiran Alubini 19 Juni 2005, putri dari Bapak Zainal Abidin dan Ibu Siti Hawa. Terima kasih kepada Bapak Yusdarman dan Ibu Rumah. Kepada siswa putra harap ikut pentas untuk foto bersama.